Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung pencabutan pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang. Hal itu yang menjadi dasar dilakukannya pembongkaran. Laksamana Pertama TNI Wirahadi, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut menargetkan pembongkaran pagar laut selesai dalam waktu 10 hari. Dalam hal ini ia mengajak nelayan dan masyarakat sekitar untuk ikut membantu pembongkaran pagar laut tersebut. Namun proses pembongkaran akan lebih lama apabila cuaca buruk terjadi di sekitaran pantai Tanjung Pasir dan sekitarnya. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan cabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Dan dilihat selama ini pagarnya belum ada yang mengakui ya, nanti kalau ada yang mengakui. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar laut tersebut agar tidak dibongkar dalam waktu dekat. Hal itu demi mengungkap siapa pihak yang memerintahkan pemasangan pagar. Kepala Desa Kehod Kabupaten Tangerang Arsin mengaku tidak pernah mendengar adanya keluhan masyarakat dan nelayan terkait adanya pagar laut di wilayahnya. Pernyataan Kepala Desa Kehod senada dengan Kepala Desa Kronjo. Menurut Arsin, hingga saat ini nelayan masih melaut seperti biasa. Adanya pagar laut tidak mengganggu nelayan mencari ikan. Arsin mengaku mengetahui awal mula pemagaran laut tersebut, namun ia tidak mengetahui dalang dari pemasangan pagar laut tersebut. Saya datang ke sana, ke lokasi itu, karena ada RT RW saya yang bilang ada mager. Begitu saya ke sana ada waktu, benar dia membatasi tanah milik dia, karena yang abrasi. Nah saya bilang, ini ada RT RW saya, kasihanlah di kampung, ada pencariannya, ajak kerjalah. Ya kerjalah dia begitu. Jadi saya nunjuk itu, saya mau tahu tanah kamu batas mana. Diunjukin lah ke sana. Jadi saya ngikutin dari sana ke sana seperti itu. Dan dia pada waktu mager itu dia udah ada gambar ukur dari BPN, sehingga nggak salah. Jangan lebih juga jangan, kurang juga jangan. Luas tanahnya yang saya maksud. Pak, dengan adanya pembakaran ini, apakah ada keluhan Pak dengan warga Bapak yang berprofesi sebagai nelayan? Nah, ini yang saya luruskan. Jadi itu pemagaran yang tadi banyak itu yang dikait-kaitan nama serang segala macam itu udah lama dan tidak ada satupun nelayan yang ngeluh. Dan sampai sekarang pun nelayan masih bernelayan, tidak ada merasa gimana. Kenapa kayak begitu? Karena tidak ada pengaduan dari dulu juga. Jadi di Kehod itu udah lama, kok sekarang baru dirame-ramein. Itu saya juga kadang-kadang sokeder juga gitu, nggak ada. Bahkan saya bisa buktiin sampai sekarang nelayan masih menelayan, tidak ada larangan, tidak apa. Iya, tidak ada sama sekali. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sakti mengaku dipanggil terkait polemik pagar laut di Tangerang hingga Bekasi. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu. Nah karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan Kasal. Tadi sudah rapat dengan Kasal dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Bapak Presiden ini kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau. Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut tetapi juga ya Bakamla juga kita ikutkan. Terus
Baharkam kita, karena gini, nggak ada yang ngaku. Dulu pernah ada dari media mengatakan bahwa dari IDX channel itu yang namanya Persatuan Nelayan Pantura gitu-gitu. Tapi kita panggil nggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Oh, alhamdulillah kalau mereka datang kita akan usut, jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara, karena itu udah pasti terjadi abrasi-abrasi. Tapi sisi lain, karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak, ya supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut nanti bisa digugat, dari tiba-tiba ada yang gugat kan repot. Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum, dan kemudian saya bisa sampaikan di sini Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak, dan pada saat itu kita akan bongkar. Usai bertemu Presiden Prabowo, Sakti mendapat perintah untuk segera mencabut pagar laut tersebut. Polemik pagar laut di perairan Tangerang terus memicu perdebatan. Sebelumnya ada beberapa nelayan yang setuju dengan adanya pagar laut. Namun pada hari ini sekitar 800 nelayan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang antusias ikut berpartisipasi membongkar pagar laut tersebut. Para nelayan yang ikut membongkar pagar tersebut rela rugi lantaran tidak melaut pada hari ini. Salah satu nelayan mengungkapkan para nelayan di wilayahnya ingin pagar laut segera dibongkar seluruhnya. Pasalnya keberadaan pagar laut merugikan nelayan Kabupaten Tangerang. Dalam kegiatan pembongkaran ini ratusan nelayan berkontribusi menyiapkan kapal dan tali. Lantaran nelayan tidak memiliki alat berat yang bisa digunakan untuk membongkar pagar tersebut. Nelayan kita nggak prediksi berapa orang ya, karena kita hampir mayoritas seluruhnya Tanjung Pasir itu memang dia biasanya nelayan, para nelayan. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. 800 orang berarti yang ikut nanti untuk terjun. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan ada pembongkaran ini gimana sih Bang perasaan nelayan? Apakah memang sudah ada pembongkaran dan aksi yang dicabut juga untuk pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir, khususnya Posal, mendukung kita. Karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Biasanya berapa Bang? Ya kalau biasanya kita melebihi dari target 500.000. Tapi kalau adanya pemagaran ini aksesnya kita semuanya terbendung. Konsumsi kita 500.000, 300.000, kita cuma dapat 200.000. 300.000 kita rugi. Anak kita nggak makan. Bang, buat pembongkaran hari ini apa aja sih disiapin sama nelayan Bang buat ngebantu untuk mencabut? Ya intinya peralatan. Apa aja Bang? Ya seperti kapal, khususnya kapal, terus tali. Ya cuman itu aja karena jenisnya kan bambu yang ditancap di lautan. Berarti secara manual nanti mencabut kayak waktu hari Sabtu ya Bang ya? Ya kami harapkan, kita nggak mau sebenarnya kalau bisa ada alat yang dalam artian mempercepat dan mempermudah kita kerjanya mencabut pagar itu. Bang, tapi udah ada info belum? Pakai gimana mekanisme untuk mencabutnya? Ya kita kalau mekanisme pencabutnya manual. Kalau nelayan berarti manual Bang? iya kita nelayan manual. Kita nggak punya alat berat, nggak ada yang mendukung. Tapi kalau dari pusat, pemerintahan pusat mau mendukung kita, ayo kita bareng-bareng. Ya yang lain pakai alat berat, ya kita pakai manual. Dengan siapa Bang? Uri. Bang Uri? Ya. Umur berapa Bang? 40 tahun. 40 tahun. Berarti perwakilan nelayan gitu ya Bang? Ya kami bukan perwakilan nelayan, memang kita semua nelayan. Bukan, nggak ada perwakilan, Bang, kita semua nelayan. Bang, berarti hari ini nggak melaut dong? Oh enggak dong, rugi hari ini. Tapi buat negara untuk mencabut pagar di lautan, siap rugi nelayan. Ratakan pagar di lautan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono mengatakan, pencabutan pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang diperkirakan tidak bisa selesai dalam sehari. Saat ini, ribuan petugas gabungan telah berada di lokasi pantai Tanjung Pasir. Hingga saat ini, kapal-kapal rider
Hingga saat ini kapal-kapal raider dan kapal nelayan masih berada di laut untuk membongkar pagar tersebut. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang terus menjadi sorotan publik baik di media sosial maupun di ruang diskusi masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa seluruh pagar laut yang melintasi kawasan tersebut akan segera dibongkar. Dalam mencabut pagar laut tersebut, dana yang digunakan merupakan hasil gotong royong semua pihak, mulai dari KKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Korps Polisi Air dan Udara, hingga nelayan. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan punya waktu 20 hari kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemakaian. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini hadir di sini semua supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Satuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut itu sampai di rekornya Pak. Jadi kemudian saya kira saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak tergantung dalam mencari nafkahnya di laut. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membongkar pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Sebagian bambu yang terkumpul bakal dijadikan barang bukti dan dimanfaatkan nelayan serta warga yang membutuhkan. Staf khusus Menteri KKP Doni Ismanto mengatakan pembongkaran pagar laut itu diperkirakan memakan waktu selama 10 hari. Target pembongkaran pagar juga akan dipengaruhi cuaca di lokasi. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi yang tertera dalam SHGB di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada hari ini. Nusron menyebut lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki SHGB dengan mencakup wilayah luar garis pantai ataupun laut. Nusron mengungkapkan proses pembatalan sertifikat laut tersebut perlu melewati berbagai proses, yakni mulai dari mengecek dokumen yuridis, prosedur hingga fisik. Hal tersebut dilakukan agar proses pembatalan tidak lagi melanggar aturan yang ada. Menegaskan proses pembatalan SHGB maupun SHM yang tidak sesuai peraturan akan dilakukan dengan hati-hati. Hal tersebut agar proses yang sudah cacat hukum sebelumnya tidak lagi melanggar aturan. Ini yang sudah ada SHGB-nya atas nama IAM, PT IAM. Saya nggak mau inisial aja ya, kalau sebut nanti kan nggak bagus. Nah ini PT IAM ini kawasan itu. Sampai mana Mbak? Mak, sampai 300 meter ke sono, itu mungkin sampai itu pagar-pagar itu yang di situ tuh, yang ada ini. Nah ini setelah kami ini dalam proses, saya ceritakan proses pembatalan sebuah sertifikat itu sebelum dibatalkan. Ini petugas harus ngecek dulu kondisi fisiknya kayak apa, ya. Kan itu Pak Tejo? Iya Pak. Nah, ini ada Pak Yayat, ada ini data spasial, aktual nih. Nah, ini hari ini kita posisi di sini. Nih, yang biru ini kita posisi di sini. Nah, ya kan? Di sini. Nah ini garis pantai hari ini. Nah ini yang oleh Pak Lurah, mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Dulunya. Siap. Nah, tapi saya jadi pantai. Nah, ini kita lagi cocok ini yang pertama saya bilang nyocokin data dengan data geospasial tuh di sini. Kamu paham? Karena lihat ini kan kalau ini lautnya tenang, ya kan? Siap. Nggak ada gelombang. Maka ini kita cocokin. Benar garisnya di sini atau dulu di sini. Nah, kalau toh ini tetap ini dulunya empang pun dalam kondisi seperti ini, ya kan? Karena ini kan bidang tanahnya nggak bisa dibaca.
nggak ada patoknya. Nah ini tetap juga, ini juga namanya cacat material dalam konteks ini. Karena apa? Kalau kondisi begini, kalau mau mensertifikatkan harus nunggu pertama kering, kedua nunggu reklamasi dulu kalau itu ada. Meskipun dulunya ada bidang tanahnya, karena kalau ada air seperti ini masuk kategori tanah musnah. Nah, supaya nggak tanah musnah maka perlu direklamasi dulu sampai nunggu muncul gitu loh. Jadi kita hari ini mau kita batalkan secara resmi nanti. Jadi untuk membatalkan nggak langsung batal, nggak bisa, ada prosesnya, satu-satu dicek dokumennya, meninjau fisiknya kayak apa, begini benar apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung proses pengecekan fisiknya untuk menuju proses pembatalan. Jadi nanti hari ini yang saya cek ini begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Itu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGBK, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah yang tanda tangan Pak Kanwil, karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Nih, baca ini ya. Nih, coba Pak Tejo sini. Pak Yayat ini pegang supaya wartawan pada paham nih. Ini kamu sini Duk, biar kamu bisa ngambil gambar Duk. Nah, udah ada. Nah, nih ya. Ini kita hari ini di sini. Nih. Ini kita buktikan. Kita batalkan yang ini. Karena apa? Ya kan, meskipun terjadi perdebatan dengan Pak Kepala Desa mengatakan ini dulunya empang, tapi tanahnya udah nggak muncul. Mana lihat tanahnya nggak kamu? Nggak lihat kan? Nah, karena nggak tanah maka menjadi ini tanah yang musnah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, tanah musnah itu otomatis haknya hilang. Kenapa? Tanahnya nggak muncul, nggak bisa ini. Oke? Nah, ini nggak. Kalau model kayak gini nggak bisa disertifikatkan. Bagaimana mengukur peta bidang tanahnya, nggak bisa. Nah, ini satu langkah sudah kami lakukan hari ini. Satu persatu akan dibatalkan oleh Pak Kanwil langsung. Ini akan saya sebutkan pas Pak Kanwil tanda tangan, saya minta disorot nanti.
Jadi proses pembatalannya itu membuktikan kita sudah lakukan. Ya, nah, yang lain mana? Nyusul nanti cek satu-satu lagi. Jangan sampai yang lokasinya di sono yang kalau sono kan kelihatan tanahnya. Tuh yang sono tadi kan Empang, itu nggak bisa. Itu masuknya masuk memang benar Empang itu bisa. Ini itu namanya SHGB, kalau itu nggak bisa dibatalkan itu karena apa? Secara faktual materialnya ada. Tinggal aku cek prosedurnya benar apa enggak. Bukan kemudian data juridisnya benar apa enggak. Meski telah mengecek kondisi bidang tanah, Nusron belum bisa memastikan berapa banyak bidang tanah yang akan dibatalkan. Lantaran dari 263 SHGB dan SHM yang terbit, pihaknya harus mengecek satu persatu agar jelas.